Tetapi ini wajib Pak ya. Nah, bagaimana nih cara penghitungan zakat tijarah? Kita dagang nih Pak, dagang. Kita punya aset nggak? Punya. Ya, contohnya kita di dagang apa nih yang enak nih? Apa ya? Bangunan lah, ya bahan-bahan bangunan. Nah, aset kita kan ada semen, ada pasir, ada apa saja? Ya banyak lah bahan-bahan bangunan ya. Itu aset kita Pak. Maka aset kita itu nilai barang dagangannya dihitung. Tapi hitungannya bukan pada waktu beli, tapi pada saat ini. Paham ya? Kan beda waktu kita beli sama saat ini Pak. Bener gak? Bisa naik, bisa turun. Jadi nilai dagangannya dihitung terlebih dulu. Nilai dagangan nih Pak. Misalnya kita nilai semua yang ada aset kita ada di dalam toko kita, misalnya 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, yang kedua, kita lihat juga sekarang berapa uang dagang yang kita simpan. Uang dagang nih Pak. Uang dagangnya berapa? Misalnya uang dagangnya adalah 150 juta. Maka tadi Pak, tadi awal nilai barang dagangannya 50 juta, kemudian uang dagang yang kita punya kita simpan ada 150 juta, berarti ada 200 juta. Nah, kemudian piutang. Kan biasanya namanya toko material ada yang utangin ya Pak ya. Benar gak? Ya. Ya, kalau mazhab Imam Syafi'i sekali lagi piutang harus terkena zakat. Dan kalau dalam ini Pak, dalam tijarah, piutang juga masuk. Maka piutang itu menjadi aset kita. Misalnya ada orang yang berutang di toko kita sekitar misalnya 25 juta. Maka itu dihitung Pak. Dihitung berarti ditambah semua dari nilai barang dagangan, kemudian uang dagang yang kita punya, dan piutang ya yang ada di orang lain Pak. Itu dihitung semua, kemudian dikurangi dengan hutang kita Pak, hutang jangka pendek. Bukan hutang jangka panjang ya. Hutang yang mendekati haul. Hutang jangka pendeknya aja Pak, bukan hutang jangka panjang. Kan hutang jangka panjang atau jangka pendek. Hutang jangka pendek. Misalnya hutang jangka pendeknya kita punya kemarin baru beli pasir 10 juta misalnya. Ya. Maka itu dikurangi Pak. Jadi yang tadi nilai barang dagangan, uang dagang dan piutang itu ditambah, kemudian dikurangi dengan hutang. Nah, dikurangi dengan hutang. Misalnya dari situ terdapat ya dihitung maka uangnya adalah 215 juta. 215 juta. Berarti sudah lebih dari nisabnya Pak, karena nisabnya adalah 112,5 juta. Sedangkan kita punya uang 215 juta. Nah, berarti kena zakat. Ya sudah haulnya, berarti sudah masuk 1 tahun. Berarti dikali dengan 2,5%. Berarti berapa Pak? Cuma 5.375.000 rupiah. Nah, itu zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat perdagangan. Gitu loh Pak. Ini berlaku juga zakat kita Pak. Orang yang dagang dapat ya kita yang gajian bulanan juga sama. Ya, terserah mau ikut dapat siapa. Kalau kemarin kita bicara dari sahabat Ibnu Mas'ud, setiap gaji yang didapatkan, setiap uang yang didapatkan, dia langsung zakatin Pak. Walaupun itu bukan jumhur ya. Kalau jumhur kan harus nisab. Tahu ya nisab ya Pak? Harus sudah masuk nisabnya, berarti udah lebih 212 juta ya. Kemudian sudah haulnya ya. Ya, itu pendapat jumhur. Tapi kalau kita mau zakatin nggak ada masalah Pak. Nah, bagaimana kalau kita kurang Pak?